Nirvana. Dalam bahasa Sanskerta, nirvana memiliki arti pembebasan dari penderitaan dan pencapaian kesempurnaan secara spiritual. Nirvana merupakan short movie yang menyajikan cerita tentang Reva, si anak kurang beruntung yang mengalami perjodohan paksa karena orang tuanya terlilit hutang. Hingga akhirnya Reva harus hamil di usia muda, putus sekolah, dan harus mengubur dalam-dalam cita-citanya. Lalu, mampukah Reva menghadapinya? Adilkah dunia bagi Reva? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua dong. Ampun. Ya, yang sih ibu ada ngomong apa, Bu? Jadi ngene lho. Ibu kan duwe utang karo salah siji wong iku. Nah, utang ibu ku rong lunas sampai waktune. Nah, syaratnya ben utang ibu iku lunas kowe dibutuhno karo anake wong sing utang ibu iku. Kowe gelem ta, Nduk? Loh, tapi kan aku jek sekolah, Bu. Masuk iso aku nikah. Pengen ya aku nih cita-cita. Ya gak mungkin toh, Bu. Nduk, wis ya, turuti omongane ibu iki. Iki kapan maneh to berbakti karo ibu iki nek gak saiki? Mau, Bu, aku gak iso. Aku jek sekolah, aku yang duwe cita-cita. Gak mungkin aku nikah di umur sing saiki. Nduk, odrate cah wedok iku ya nek wis nikah, terus kene bojone iki ya bakal ngurusi anak karo ngurusi dapur. Ki gak usah duwe cita-cita dhuwur iku, pemene sekolah dhuwur-dhuwur. Ih, pun, Bu. Mboten napa-napa. Nduk, wong tuwa, iki lho calonmu sampe teko. Ayo, Nduk. Mentani dengan terus ku calonku sampe teko. Loh, iki tenan ta, Bu? Tenanan Nduk, iki kan gak Aku iso mau, Bu, aku wedi. ora Nduk, ora sekolah. Terus nasib sekolahku piye, Bu? Iki bakal tetep sekolah, sampe nikah yo. Ih, pun. Sudah, aku ganti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenal aku bisa nak? Nggih Bu. Nduk, kita calon sekolah. Nggih, Bu, sekedar. Dan sik iki. Nduk, kenalno, iki calonmu sing nyampe tak jodohno mbek kowe. Oh ini Bu yang Ibu mau nikahin sama saya. Nggih, saiki kenalan sik Nduk, ambek calonmu ben akrab. Kenalin nama saya Boy. Nama aku Reva. Oh Reva. Kamu tahu nggak Reva di mana? Biasanya sih kalau jam segini di kelas bersih. Ayo kita kembali. Ini dia. Reva, kamu kenapa? Iya, ini dari tadi mereka terus. Gimana ya? Sebenarnya sih aku udah mau cerita ke kalian, tapi emang dari kemarin waktunya belum pas aja. Nah, sekarang kalian di sini kan aku bisa cerita nih. Jadi itu sebenarnya gini, ibu aku itu punya utang sama salah satu juragan di sana. Kan ibu aku kan nggak bisa kan melunasi utang-utangnya itu. Nah, juragan itu ngasih pilihan kalau aku harus nikah sama anaknya. Sedangkan aku aja masih sekolah, apalagi aku juga punya cita-cita, kan nggak mungkin gitu loh. Terus kamu gimana? Mau apa? Ya mau gimana lagi? Ya aku harus mau lah. Kita taksi, sa. Alhamdulillah. Pak, utangku saiki wis lunas to. Aku wis nepati janjiku karo nikahno anakku karo anakmu. Oke. Sekarang saya nitip anak saya ke Anda. Karena saya sudah lagi ada urusan keluar kota. Baik. Iya Pak, aku nitip rumah ini sama yang aku sama istri juga. Iya Pak. Hati-hati ya Pak. Ya.
Reva, Dalam mas. bikin kopi, cepat. Ya sebentar. Ini mas sepertinya. Loh, kenapa? Kopimu gak enak, mending aku bikin sendiri. Bu, iya dok. Aku hamil. Ya kok iso? Aku juga ngerti bu, aku juga ngarah ngira nek bakal kayak gini. Aku ya wis mutusno nek aku bakal metu sekolah wae. Wis do, nek bicara lu, kayak dulu bu. Gitu. Agen di sebuah bioskop yang benarkah aktif dan model cantik yang telah dijuluki jadi Blackpink Indonesia itu mencuri para pemuda. Loh, kok dibuang? Juli, urus aja ini sendiri. Tapi ini anakmu juga. Mas, Ye, asi aku nggak keluar. Tolong kamu beliin susu formula dulu. Takutnya dia nanti sakit. Nggak ada nutrisi sama sekali. alah itu kan anakmu, urus aja sendiri. Tapi kan ini juga anak kamu. Ah, selamat. Ayo mas, tolong beliin. Sekali ini aja. Ah. Ah. Maafin mama ya nak. Mama cuma bisa ngasih ini ke kamu. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa ini? Nama saya Ibu Reva. Bu Reva. Alamat Di Ronggolawe. keluhannya apa ibu? Jadi saya ada keluhan dok. Kenapa Ya. ASI saya itu nggak bisa keluar saat memberikan ASI kepada bayi saya? Itu mampet. Dia mampat, keluarnya sedikit-sedikit gitu. Berarti, tapi selama ibu hamil itu kan usia kandungan 7 sampai 8 bulan, itu harusnya udah keluar ASI sedikit, itu keluar apa tidak? Iya keluar di usia 7-8an itu keluar. Tapi saat Merembes gitu? Iya merembes. Saat saya melahirkan itu malah Malah mampet. Iya. Jadi ibu selama ini tidak memberikan ASI pada anak itu. Tidak. Diberi apa bu kalau boleh tahu? Saya cuma memberikan air gula saja. Kenapa ibu memberikan anaknya air gula? Kenapa tidak diberikan Susu formula saja? Mungkin saya kalau memberikan susu formula takutnya nanti anak saya jadi seterusnya Ketergantungan. Ya ketergantungan sama susu formula itu. Jadi saya memberikan air itu, kadang juga air tawar sih. Mohon maaf Bu, kami interupsi. Jadi sebenarnya pemberian ASI itu harus dilakukan secara kontinu pada bayi dari bayi umur 0 sampai 2 tahun. Tapi ketika ibu mengalami masalah yang sama seperti ibu siapa tadi? Ibu Reva ya. Itu alangkah baiknya jika tetap harus diusahakan untuk diberikan susu formula ya Bu. Diselingi ASI, tidak boleh sembarangan memberikan air gula ataupun susu yang di kotak-kotak, tau gak sih, susu ultramilk atau susu pasteurisasi lainnya. Jadi harus oleh saran dokter. Jadi karena ibu tadi mampet, sebelumnya saya boleh tahu saat ibu melahirkan apakah ibu merokok? Tidak, Pernah kayak hamil tidak merokok juga? tidak. Melahirkan tidak merokok ya? Tidak, Saat hamil juga nggak pernah minum beralkohol? tidak alhamdulillah. Tidak minum minuman yang berkafein seperti kopi mungkin? Tidak dok. Tidak pernah. Tidak. Baik, berarti apakah ibu mengalami gangguan kecemasan atau gangguan stres sepasca melahirkan ini? Mungkin sebelum hamil juga saya sudah stres, saat Iya. hamil juga stres, jadi mungkin itu juga penyebabnya kok menurut saya sendiri sih. Bayinya lahir normal atau prematur? Normal. Normal, alhamdulillah ya. Iya. Sekarang bayinya usia berapa Bu? Baru usia 1 bulanan lah. 1 bulan. Berarti ibu ini nanti kami berikan obat untuk penghilang stres ya. Maksudnya supaya ibu nggak lagi memikirkan masalah-masalah eksternal. Kalau bisa ibu nanti fokus dulu ke bayinya, bagaimana bayi nanti bisa tumbuh, bisa berkembang. Jangan dulu memikirkan masalah-masalah yang mungkin kami tidak tahu ya masalahnya Iya. ibunya apa gitu. Kan itu Tapi- privasi begitu Iya. kan. Tapi stres pada ibu pasca melahirkan itu sebenarnya wajar karena bisa kita sebut sebagai baby blues ya. Baby blues itu kan kayak gangguan stres atau tertekan ketika kondisi mental ibu sebenarnya belum siap untuk menerima atau melahirkan bayi, tapi ibu sudah melahirkan bayi.
Usianya ibu sepertinya masih dini ya, masih berapa? Sekitar 18 ya, 18, 17. Sepertinya seperti itu ya. Mohon maaf ibu ya kalau kami menyinggung privasi. Jadi setelah ini akan kami berikan obat. Jadi supaya ibu bisa memberikan ASI kepada anaknya dengan lancar. ya, jadi kami mohon sekali lagi untuk tidak stres, karena stres itu nanti bisa memicu hormon oksitosinnya tuh keluarnya secara apa ya, tidak rendah gitu loh. Karena hormon oksitosin itu kan yang memicu keluarnya ASI. Nah sedangkan kalau ibu stres itu akan menurunkan kadar hormon oksitosin sehingga ASI ibu tidak keluar. Selain itu juga kami berharap ibu bisa melakukan pijitan pada payudara ibu, supaya biasanya kan ada mampet pada payudara seperti itu ya, bisa dilakukan juga. Yang terpenting ibu sekarang harus fokus ke anak ibu dan jangan sampai stres. Gitu. Ibu bisa dijelaskan apa manfaat ASI? Manfaat ASI itu banyak banget ibu ya. Salah satunya itu bisa membuat anak terhindar dari penyakit. Jika ibu memberikan ASI sejak lahir, anak bisa terhindar dari berbagai penyakit, misalnya seperti tipes atau yang lainnya. Jadi ASI itu sebenarnya seperti vaksin dini ya, Iya. untuk anak gitu. Secara nggak langsung Iya. sebagai vaksin, tapi melalui ibunya, tidak melalui suntikan. Meminimalisir juga terjadinya alergi, juga untuk mengoptimalkan perkembangan bayi ibu, perkembangan otak bayi ibu supaya optimal. Juga mampu mencerdaskan anak ketika nanti sudah masuk di usia waktu masa-masa pendidikannya. Ya, karena ASI itu sangat kompleks, jadi kami berharap ibu sekarang fokus ke anak ibu dan tidak stres dulu. Setelah ini kami akan siapkan obat ya ibu ya. Ini Nanti kalau misalnya ASInya masih mampet, ibu bisa konsultasi lagi ke kami. Nanti Atau kami enggak? tidak lanjuti. Ya. Untuk sekarang kami cukup memberikan obat dulu aja. nanti juga kita akan ada penyuluhan ke masyarakat. Masyarakat juga. Jadi ibu nanti kalau misalnya ada keluar lagi bisa kontak kita. Ya. Bentar, ini dulu menjelaskan sedikit. Kalau yang namanya ASI eksklusif, memang anak bayi itu minum ASI itu kan jangannya 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun, tidak boleh minum ASI. Lebih bagus tidak dikasih. Tapi yang namanya ASI eksklusif itu umur 0 sampai 6 bulan sayang. Jadi kalau ASI eksklusif, benar-benar ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan. Kenapa dikatakan ASI eksklusif? Karena 0 sampai 6 bulan tidak boleh diberikan makanan tambahan apapun. Ya, walaupun itu hanya air atau madu atau istilahnya kalau orang zaman dulu kadang dikasih seperti apa itu degan, air degan. Nah itu juga kalau sudah terkena minuman itu berarti bayi tersebut tidak bisa dikatakan ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu benar-benar murni 6 bulan 0 sampai 6 bulan tanpa diberikan apapun. Kalau memang ASI untuk bayi memang sampai 2 tahun betul ya. Tapi kalau untuk ASI eksklusif beda. Masalahnya kadang-kadang ibu tersebut belum siap, satu bisa stres atau bisa dikatakan kalau zamannya sekarang yang tren itu baby blues. Nah betul ya, baby blues itu kan seperti itu. Kalau ibu dengan baby blues itu dia tidak bisa menerima bayinya dengan sayang, belum siap ya betul. Nah itu biasanya ibunya bisa enggak aku nanti menyusui dan lain-lain. Nah, padahal itu kan penting sekali. Nah, mungkin faktor itu juga perlu. Jadi rasa kasih sayang juga perlu di samping persiapan sebelum melahirkan itu tadi ya perawatannya, dan gizi juga perlu. ASI sendiri itu manfaatnya banyak banget. Satu ya untuk imunitas bayi. ASI 0 sampai 6 bulan itu di situ di dalam ASI itu mengandung apa? Zat kolostrum. Kolostrum itu untuk kekebalan bayi. Nah, Imunisasi dini. ya imunitas tapi alami ya. Nah, kolostrum itu sendiri warnanya kan nggak putih, jadi warnanya agak ke kuning-kuningan, terkadang gitu apa ya putih ya kayak kekeruan kuning. Nah itu justru yang diberikan kepada bayinya tersebut. Tapi ada beberapa orang tua yang tidak memahami, katanya itu kotor, penyakit, atau katakan ada yang bilang itu darah kotor, padahal itu sebenarnya ASI yang paling bagus yang mengandung kolostrum. Jadi nanti tolong kalau jenengan nanti sudah punya keluarga ya, belajar itu kalau bisa ASI eksklusif sampai 6 bulan, terus yang mengandung kolostrum itu jangan sampai dibuang, terus minimal memberikan ASI itu 30 menit sampai 60 menit.
Kalau ibu itu memang ada beberapa, jangankan ibu itu nggak keluar, ibu bekerja pun kadang-kadang dia akan rela tidak memberikan ASI eksklusif, gitu. Tapi ibu yang bekerja kadang-kadang ada solusi. ASI itu diapa-apakan kalau perempuan itu naluri, gitu. Jadi mesti bisa keluar, insya Allah bisa keluar. Nah, itu ada beberapa cara, saya nanti bisa diambil, disimpan, ditaruh kulkas. Itu kalau yang ASInya berlebih. Tapi kalau tidak bisa menyusui karena satu gangguan dari ASI sendiri atau dari gangguan bentuk puting atau payudara, itu nanti bisa diperbaiki. Sekarang kan banyak alat-alat, bisa dipakai sambungan itu, sambungan menyusui. Jadi jangan putus asa kalau memang tidak bisa menyusui, harus tetap berusaha. Sebab keuntungan minum ASI itu banyak banget, bisa sampai anaknya satu tidak mudah terkena diare, gitu. Daya tahan tubuhnya bagus, ASI juga sangat murah. Masalahnya bukan masalah dia tidak punya uang. Sebenarnya mungkin edukasinya yang kurang. Jadi kita itu kalau benar-benar bagus itu mulai hamil, kalau harus sudah dilatih lah, istilahnya dilatih, dibersihkan, nggak akan mungkin. Di samping makanan bergizi, karena kebiasaan itu jelas berbeda. Nah, orang-orang kadang-kadang yang biasanya tidak bisa menyusui itu kadang-kadang satu, takut, ada yang merasa takut, payudaranya jelek, ya takut tidak cantik, jadi ada begitu itu loh. Nah, itu sih perlu dirubah ya, karena pendidikan juga berbeda ya Bu ya, ada yang cuma lulusan SD, ada yang lulusan SMP, tapi sekarang ada namanya kelas ibu hamil. Jadi namanya ibu hamil itu ada namanya kelas, jadi mereka itu ada pelatihan, ada pertemuan, jadi di situ nanti diajari caranya menyusui yang benar, caranya mulai dari hamil, pemeriksaan hamil, melahirkan, perawatan bayi, sampai nanti dia imunisasi, terus sampai perkembangan anak itu ada semua. Dan itu begini lengkap. Pesannya Bu Bidan itu pertama, sekarang kan masih usia remaja ya, kalau bisa menuntut ilmu dulu. Terus kalau mau menikah, disiapkan dulu mental, cukup umur, ya, ojo tergesa-gesa. Memang pergaulan bebas banyak, tapi kita harus hati-hati. Insya Allah kalau kita ingat keluarga, ingat orang tua itu nggak akan mungkin, jalannya salah. Terus kalau masalah kesehatan, untuk remaja itu kan sekarang kadang takut gemuk. Dengan Bu Bidan, jangan takut gemuk, maksudnya gemuk yang bergizi. Karena kalau sampai nanti dengan berat badannya rendah, atau kek itu loh, pernah ada pelajaran kek, kekurangan energi kronik. Itu ibu hamil atau remaja dengan lila kurang dari 23,5 cm itu bisa mengakibatkan bayinya prematur, bayinya BBLR. Bu Bidan BBLR itu berat badan lahir rendah. Nah itu disebabkan karena ibunya belum siap. Ya, itu jadi pesannya dulu untuk remaja dan jenengan semua, kalau mau menikah dipersiapkan dulu mental. Umur, terutama umur. Insya Allah kalau umurnya cukup, pasti cara berpikir, betul itu.